Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rozi dan rekan saya Jajang Hilman. Kami berdua adalah mahasiswa STCB, Strategi Ekonomi Islam, yang akan mereview jurnal internasional tentang auditing syariah. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Jajang Hilman. Kepada Saudara Jajang Hilman, waktu dan layar dipersilakan. Baik, boleh di slide pertama dulu. Kami dari kelompok 2 akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Peran Audit Internal dalam Tata Kelola Lembaga Zakat di Malaysia. Dalam jurnal ini kami telah mereview menjadi sebuah 4 poin. Next. Poin pertama itu perkenalan atau introduction. Kedua, audit internal. Ketiga, manajemen risiko. Dan keempat, hukum. Next. Pertama itu introduction. Dalam secara umum diketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditaati oleh umat Islam. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tanggung jawab menunaikan zakat. Di antaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dalam artikel ini, peneliti mengkaji dan memahami tata kelola lembaga zakat di Malaysia. Dan masalah tata kelola, lembaga zakat Malaysia mengacu pada aturan atau undang-undang yang berlaku. Konstitusi Federasi yang merupakan hukum tertinggi secara eksplisit mengatur tata kelola lembaga zakat di negara tersebut. Pasal 97 Konstitusi Federal mengatur administrasi dana zakat. Selain itu, Undang-Undang Administrasi Agama Islam negara bagian juga merupakan hukum utama dalam administrasi urusan amal di negara bagian Malaysia. Di Malaysia, administrasi dan pengelolaan zakat berada di bawah yurisdiksi negara-negara bagian, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Federal. Majelis Umat Islam Nasional adalah badan atau lembaga yang dipercayai untuk mengelola dan mengurus dana zakat di setiap negara bagian, kecuali negara bagian Kedah, yang pengelolanya berada di bawah lembaga Kedah Zakat atau LZNK. Next. Poin kedua, audit internal. Tentu sudah tidak asing dengan audit bagi kehidupan seseorang atau lingkungan, organisasi yang melibatkan organisasi perusahaan dan sebaliknya. Secara umum, audit dibagi menjadi 2. Ada audit internal dan audit eksternal. Isaac et al. 2019. Audit internal adalah departemen atau divisi dan organisasi itu sendiri. Sedangkan audit eksternal adalah entitas eksternal seperti kantor akuntan publik dan sebagainya. Fungsi audit internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi telah menyelesaikan pengelolaan internal, kepatuhan terhadap peraturan yang relevan, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Di Malaysia, Komisi Security SC telah mengeluarkan kode praktik terbaik untuk tata kelola, kode praktik tentang tata kelola perusahaan yang dipraktekkan oleh perusahaan publik di Malaysia. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, Dewan Agama Islam Nasional dan lembaga zakat harus mengadopsi kode praktek ini selama tidak bertentangan dengan syariah. Undang-undang dan peraturan NSIG menguraikan peran dan tanggung jawab audit internal untuk memastikan tata kelola yang efektif dalam suatu organisasi. Baik, cukup dari saya kembali kepada Ajril. Baik, terima kasih kepada Saudara Jajang Hilman yang telah mempresentasikan slide awal. Baik, kali ini saya akan menjelaskan poin selanjutnya yaitu tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko adalah portofolio yang sering diperbincangkan dalam dunia korporat. Nah, saat ini tidak ketinggalan negara Malaysia pun menggunakan standar manajemen risiko internasional yaitu ISO 13000 pada perusahaan-perusahaan publik Malaysia. Majelis Agama Islam dan lembaga zakat terkait manajemen risiko ia mendapatkan pada divisi audit internal. Namun untuk LZNK yang merupakan entitas terpisah dari Majelis Agama Islam Kedah,
Ia memiliki komite manajemen risiko dan departemen tertinggi sendiri, sedangkan negara bagian lainnya mereka merujuk ke MSSI 2017, di mana manajemen risiko dipertanggungjawabkan kepada kepala audit internal perusahaan atau organisasi. Nah, berdasarkan MSSI ini, kepala audit internal mengelola masalah risiko dengan menetapkan profil manajemen risiko yang lengkap termasuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko. Nah, audit internal kemudian akan membahas profil manajemen risiko dengan manajemen puncak. Kepala audit internal mengelola masalah risiko dengan menetapkan profil manajemen risiko yang lengkap termasuk mengidentifikasi, mengolah, dan akan risiko dengan manajemen. Kepala audit internal mengelola masalah risiko dengan menetapkan profil manajemen risiko yang lengkap termasuk mengidentifikasi, mengolah, dan memitigasi risiko. Terus audit internal akan membahas profil manajemen risiko dengan manajemen puncak. Baik, ke slide selanjutnya tentang hukum. Nah, di sini konstitusi federal yang merupakan hukum tertinggi di Malaysia mulai bagian 7 ketentuan keuangan pasal 97 ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa semua dana yang berkaitan dengan Islam harus dicatat secara terpisah dan tidak boleh dicampur dengan dana lain. Nah, tabel 1 negara dan undang-undang atau ordonansi. Nah, terus ketentuan tersebut juga menjelaskan bahwa uang yang berkaitan dengan Islam tunduk pada hukum negara, undang-undang atau peraturan. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, hukum federal juga berlaku seperti undang-undang badan hukum atau akun dan laporan tahunan. Itu di UU 240 tahun 1980. Nah, setiap hasil zakat fitrah Baitul Mal atau agama Islam, hasil tersebut harus dibayarkan ke dalam dana terpisah dan tidak akan dibayarkan kecuali dua otoritas hukum negara bagian atau hukum federal tergantung pada kasusnya yang berlaku. Ini bagian ke-7 dari ketentuan keuangan pasal 97 klausul 3 Konstitusi Federasi. Nah, ketentuan tersebut juga mendapatkan administrasi uang zakat di bawah yurisdiksi Dewan Agama Islam negara bagian. Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negara adalah hukum utama dalam administrasi Dewan Agama Islam ini. Nah, dalam tabel 1 berlaku undang-undang dan peraturan beberapa negara bagian di Malaysia dan hukum yang berlaku. Lanjut, nah, sini ada daftar aturan dari negara-negara bagian terlampir dari negara bagian Paris, pengesahan Administrasi Keagamaan Islam 2006, Undang-Undang Badan Legislatif 180, UU 240 berlaku untuk DPR. Dan terlampir sebagainya di negara Kedah, Penang, dan Perak, serta Sarawak. Baik, saya lanjut ke slide yang terakhir. Nah, kesimpulannya, penelitian dan pemahaman dan berdasarkan penelitian, pemahaman dan penelitian peneliti, audit internal Dewan Agama Islam dan Lembaga Zakat, itu pemberlakuan administrasi agama Islam negara bagian Penang 2004 pengesahan administrasi keagamaan Islam tahun memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Nah, Departemen ini akan meninjau dan menyimbangkan semua hal yang berkaitan dengan koordinasi termasuk manajemen risiko. Tata kelola telah menjadi tanggung jawab utama untuk audit internal. Audit internal juga berfungsi sebagai koordinator antara Dewan Agama Islam, negara, dan Departemen Audit Nasional. Aspek keuangan dan investasi juga ditinjau oleh audit internal untuk memastikan dalam kondisi yang baik. Nah, dalam pendidikan Dewan Negara Islam dan Lembaga Zakat yang terbaik dalam hal tata kelola, para peneliti menemukan bahwa MSSG yang dilakukan oleh SG dapat menjadikan praktik yang baik selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perdata. Dan MSG adalah kode tata kelola yang mendefinisikan fungsi dan peran tata kelola dalam perusahaan atau organisasi. Baik, terima kasih jazakallah khair jazakallah khair khasiro atas perhatiannya. Itulah yang bisa dapat kami sampaikan tentang audit internal dan lembaga zakat yang ada di negara Malaysia. Kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.